Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Apoteker Rina Anugrah S1 MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi 2. Perkenalkan, nama saya Melda Ivana Laura Vanisha dengan NIM 2350191218 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang spektrofotometri UV visible. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama itu adalah prinsip dasar spektrofotometri UV visible. Yang kedua, senyawa yang dapat dianalisis oleh spektrofotometer. Lalu yang ketiga, definisi orbital sigma, P dan N. Yang keempat, faktor-faktor pergeseran panjang gelombang. Yang kelima, instrumen spektrofotometer itu ada apa aja. Yang keenam, prinsip analisis kualitatif dan kuantitatifnya. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan spektrofotometri dan ditutup dengan kesimpulan. Apa sih spektrofotometri itu? Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap dan ditransmisikan oleh suatu zat pada panjang gelombang tertentu. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible. Nah, prinsipnya adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak. Prinsip dasar spektrofotometri ini diatur oleh hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa intensitas cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam larutan. Jadi, dengan mengukur absorbansi zat, konsentrasi zat dalam larutan tersebut dapat dihitung. Senyawa apa aja yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri? Syaratnya adalah yang pertama, zat itu atau sampel itu harus dalam keadaan tunggal. Jadi, spektrofotometri itu tidak bisa menganalisis atau mengidentifikasi zat dalam campuran. Misalnya sirup, itu spektrofotometri nggak bisa. Tapi dia bisa mengukur zat tunggal. Contohnya, hanya satu zat aktif. Contohnya paracetamol atau allopurinol dan lain sebagainya. Jadi hanya terdapat satu zat aktif. Satu zat. Yang kedua, itu zat tersebut atau sampel tersebut harus dalam bentuk terlarut sempurna. Jadi, si sampel ini harus terlarut. Kalau dia tidak terlarut, dia tidak bisa dianalisis. Yang ketiga, karena dia terlarut, berarti dia harus dalam bentuk larutan yang tidak berwarna atau bening. Yang keempat itu si sampel yang mau kita analisis, zat ini harus memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi atau nama lainnya adalah gugus kromofor. Dan yang kelima adalah dia harus memiliki atom dengan pasangan elektron bebas atau gugus auxokrom. Pada spektrofotometri, kita mengenal adanya tingkatan energi. Nah, pada sampel itu kan tersusun dari molekul-molekul. Jadi, antar molekul itu memiliki tingkatan energi yang disebut tingkatan energi molekul. Tingkatan energi molekul itu terbagi menjadi 4, translasi, rotasi, vibrasi, dan elektron. Tingkatan energi elektron ini akan menyebabkan elektron itu tereksitasi karena spektrum absorpsinya itu pada daerah UV visible. Tingkatan energi elektron itu adalah proses ketika elektron pada molekul menyerap energi dari luar. Contohnya cahaya, karena kan spektrofotometri, pengukuran cahaya. Nah, yang diserap itu adalah cahaya. Dan berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi disebut eksitasi. Jadi, elektron yang ada pada molekul tersebut, dia akan dipromosikan. Dia akan tereksitasi, dipromosikan dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, itu namanya eksitasi. Tingkat energi elektron ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama orbital sigma, yang kedua orbital pi, dan yang ketiga adalah orbital non-ikatan.
Nah, orbital itu sendiri adalah tingkat energi tempat elektron berada dalam suatu molekul. Interaksi dengan cahaya UV visible menyebabkan elektron berpindah dari orbital dasar yang berenergi rendah, yang tadi, yang sigma, pi sama non-ikatan, ke orbital yang tereksitasi atau berenergi lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat energi elektron, yaitu orbital dasar yang dimulai dari orbital sigma. Orbital sigma adalah ikatan kovalen yang paling kuat dan stabil. Merupakan jenis orbital molekul yang terbentuk oleh tumpang tindih orbital atom, ditandai dengan adanya ikatan jenuh atau ikatan tunggal yang membentuk sepasang elektron milik bersama. Masing-masing atom karbon memberikan sebuah elektron, contohnya metana CH4 dan etana C2H6. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Intinya adalah orbital sigma ini yang paling menjadi ciri khasnya adalah ikatan tunggal. Di sini ada ikatan tunggal, yang berarti antara C dan H itu terdapat orbital sigma. Begitu juga dengan di sini butana, ada ikatan tunggalnya. Nah, karena ikatan tunggal ini artinya si elektron ini semua ada pasangan. Penuh jadinya kan, tidak ada yang menyendiri gitu, pasangan elektronnya maksudnya. Karena dia tercukupi si elektronnya ini, makanya dia jenuh. Karena dia jenuh, dia kuat dan stabil, jadi tidak mudah diputus ikatannya, begitu. Lalu di sini ada orbital pi. Orbital pi adalah ikatan kovalen yang dibentuk oleh orbital yang tumpang tindih sejajar dengan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di atas dan bawah sumbu ikatan antar atom. Biasanya terdapat pada ikatan tidak jenuh yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 antar atom karbonnya. Contohnya etilena, asetilena, 1,3 butadiena. Nah, yang paling menjadi ciri khas juga pada orbital pi ini adalah ikatan rangkapnya. Di sini pada C2H4 yang menjadi poinnya adalah ikatan rangkapnya, yaitu antara C dengan C terdapat ikatan rangkap 2. Jadi di sini ada orbital pi-nya gitu. Lalu antara C dengan C yang di sini yang ada pada butena juga terdapat ikatan rangkap 2 yang mengartikan bahwa dia memiliki orbital pi. Kalau misalnya dia ikatan rangkap 1 di sini, nah berarti dia sigma, orbital sigma. Gitu juga dengan ini antara C yang ini dengan H ini, kan dia tunggal tuh. Berarti dia sigma. Di sini kita akan bahas orbital sigma dan orbital pi lebih lanjut. Kalau orbital sigma tadi yang menjadi ciri khasnya adalah ikatan tunggal dan yang pi itu adalah ikatan rangkap. Di sini dijelaskan pada gambar kalau orbital pi itu tumpang tindih. Tumpang tindihnya itu ini. Antara yang atas dengan atas itu kan sejajar. Nah, itu orbital pi-nya. Dengan yang bawah itu juga orbital pi-nya. Sedangkan kita lihat di sampingnya, itu kan dia tidak sejajar. Berarti tidak ada orbital pi karena dia tidak ketemu. Jadi dia harus sejajar. Seperti yang terlihat pada gambar yang di bawah ini, terlihat ada ikatan atau orbital sigma antara C dengan H dan terdapat orbital pi antara yang C di atas dan C yang di bawah. Yang C yang di atas saling berhubungan atau tumpang tindih itu adalah orbital pi. Seperti yang terlihat juga pada gambar yang ketiga ini yang di samping. Lalu lanjut,
tingkat energi elektron selanjutnya adalah orbital non-ikatan, yang dinamakan dengan N. Jika dalam suatu molekul, orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul, biasa disebut dengan pasangan elektron bebas. Contohnya, karbon monoksida, air, amonia, hidrogen sianida. Contohnya pada gambar itu ada HCN. Nah, ada PEI dan PEB. PEI itu adalah pasangan elektron dalam ikatan, dan yang PEB adalah pasangan elektron bebas. Seperti yang kita lihat, PEI ini mempunyai pasangannya. Sedangkan PEB dia kan tidak berikatan dengan siapapun. Nah, inilah yang disebut dengan orbital non-ikatan, yang si PEB ini. Begitu juga dengan NH3. Nah, NH3 ini kan ada satu pasang elektron bebas. Nah, inilah yang disebut orbital non-ikatan. Begitu juga dengan H2O, ada juga pasangan elektron bebasnya. Nah, di pasangan elektron bebas inilah terdapat orbital non-ikatan. Lalu, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Ada 4, yaitu yang pertama sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi yaitu sistem di mana ikatan tunggal antara atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau tidak jenuh. Jadi simpelnya tunggal, rangkap, jadi selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkapnya. Itu sistem terkonjugasi. Yang kedua, dipengaruhi oleh pelarut. Pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau yang disebut batochromik, redshift, atau pergeseran merah. Nah, pelarut polar ini juga akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil, yang disebut juga dengan hypsochromik atau pergeseran biru. Lalu yang ketiga, ada perpaduan kromofor dan auxotron. Terikatnya gugus auxokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau batochromik, disertai dengan peningkatan intensitas efek hiperkromik. Lalu yang keempat adalah larutan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul juga mempengaruhi derajat interaksi antar orbital. Pada gambar dijelaskan itu ada daerah batochromik, redshift di sebelah kanan, dan hypsochromik sebelah kiri. Nah, kalau batochromik itu adalah pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar, sedangkan hypsochromik adalah pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil. Lalu kita masuk ke instrumentasi spektrofotometer UV visible. Apa aja sih bagian-bagian dalam spektrofotometer tersebut? Nah, di sini dijelaskan pada gambar. Yang pertama itu ada sumber cahaya, lalu yang sumber cahaya ini akan masuk ke slit atau slit in, pintu masuknya cahaya. Nah, dari sini dia akan masuk ke pendispersi atau penyebar cahaya. Nah, setelah disebar atau ditransmisikan oleh si pendispersi ini, dia akan melewati slit out atau pintu keluar. Nah, si cahaya ini akan tertembakkan atau menembak ke larutan sampel yang ada dalam wadah ini namanya kuvet. Nah, dari sinilah akan dideteksi atau seberapa banyak sih gitu absorban atau kadar yang ada dalam sampel ini oleh detektor. Nah, dari detektor ini akan dihubungkan terhadap komputer. Jadi akan ditampilkan kurva atau grafik di layar monitor. Lanjut. Nah, bagian-bagian pada spektro itu yang pertama ada sumber cahaya. Sumber energi atau cahaya pada spektrofotometer itu diperoleh dari lampu. Lampu pada spektrofotometer yang paling umum digunakan adalah lampu tungsten atau disebut juga wolfram dan lampu deuterium.
Lalu yang kedua itu ada monokromator. Monokromator ini merupakan bagian komponen pada spektrofotometer yang berfungsi untuk memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan panjang gelombang yang diinginkan. Nah, komponen pada monokromator yaitu ada slit in, prisma, slit out. Bisa kita lihat pada gambar sebelumnya. Yang ketiga adalah sampel kompartemen spektrofotometer. Sampel kompartemen ini merupakan bagian pada spektrofotometer yang digunakan untuk melewatkan sampel dalam kuvet. Kuvet adalah wadah yang terbuat dari kaca, kuarsa, ataupun silika untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Selanjutnya itu ada detektor. Memiliki fungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan besaran nilai pengukuran dan dicatat oleh recorder. Hasil pengukuran akan ditampilkan di layar monitor komputer. Lanjut kita akan membahas prinsip analisis kualitatif spektrofotometri UV visible. Prinsipnya adalah analisis kualitatif dengan cara membandingkan bentuk spektrum UV visible dan lambda max larutan sampel dengan baku pembanding atau standar atau pustaka. Jadi, di sini kita punya sampel. Setelah dapat datanya berupa spektrum dan lambda max, kita bandingkan bentuk spektrum dan lambda max sampel kita dengan baku pembanding atau larutan standar atau pustaka. Apakah sama atau mendekati? Kalau misalnya sama atau mendekati, bisa kita simpulkan bahwa sampel yang kita analisis diduga adalah sesuai dengan pembanding. Pembanding kita apa gitu? Misalnya sampel kita allopurinol. Nah, rupanya bentuk spektrum dan lambda max atau panjang gelombang maksimumnya itu sama dengan allopurinol baku pembanding. Bentuk spektrum dan lambda maxnya berarti kita simpulkan bahwa sampel yang kita analisis itu diduga benar adalah allopurinol. Lanjut, untuk analisis kuantitatif, prinsipnya adalah analisis kuantitatif dengan cara membandingkan serapan sampel dan serapan larutan standar dengan teknik kurva kalibrasi dan larutan baku tunggal. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible, diantaranya yang pertama itu adalah kelebihan. Yang pertama adalah analisisnya cepat dan caranya sederhana. Yang kedua, selektif dan akurat. Yang ketiga, dapat menganalisis larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kalau kekurangannya, yang pertama adalah absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan biasanya adanya zat pengotor, serta kuvetnya kurang bersih. Bersih atau tidaknya si kuvet. Lalu yang kedua, keterbatasan gugus fungsional. Yang ketiga, sinar yang dipakai itu harus monokromatis. Yang keempat, membutuhkan kemurnian sampel yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah membutuhkan banyak pelarut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi pada kesempatan kali ini adalah spektrofotometri UV visible itu adalah metode analisis kimia untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Metode analisis ini digunakan untuk analisis kualitatif, yaitu untuk mengidentifikasi senyawa, dan analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi sampel atau kadar sampel. Demikian presentasi mengenai spektrofotometri UV visible dari saya. Saya mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan dan salah penyampaian kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.